get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah readingan karir dan keuangan untuk bulan Januari 2023 guys. Aku ada buat 2 video hari ini. Yang pertama karir dan keuangan untuk para penerima gaji. Dan yang kedua karir dan keuangan untuk para pemilik bisnis atau pemilik usaha ya. Kamu sedang menonton readingan karir dan keuangan untuk para pemilik bisnis, oke. Jadi kamu saat ini adalah pemilik bisnis, oke, businessman atau businesswoman ya. Bisnis yang aku maksud di sini nggak harus sampai perusahaan bakri guys, kayak bakri gedenya enggak. Tapi yang pasti usaha yang kamu kelola sendiri, modalnya modal kamu sendiri guys. Kalaupun ada join dengan pihak lain ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu yang menjalankan atau mengeksekusi usaha tersebut secara langsung ya. Kemungkinan besar salon, oke. Atau kamu punya toko, punya grosir ya. Bisa jadi juga kamu makeup artist, oke. Atau YouTuber juga guys masuk di sini. TikTokers ya, kamu upload video tapi video kamu itu belum viral-viral gitu dari 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan setelah menonton video ini ada apa ya guys, kayak pencerahan ya, amin amin. Itu sih tujuan aku supaya bisa terbantu untuk para pemilik bisnis atau pelaku usaha ya. Readingan ini akan bersifat general dan aku bisa bicara ke banyak orang sekaligus. Jadi tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi ya. Nggak semua pengusaha akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Oke. Aku manggil all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kita akan buka 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang posisinya di cross atau di silang akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu terakhir yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat nasihat, tips, dan trik dalam menghadapi Januari 2023 terkait dengan bisnis atau usaha yang sedang kamu jalankan saat ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, Sosiabas, sama satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk ngechat ke aku, nanti aku bantuin, oke? Nomorku ada di ujung-ujung video yang aku upload di channel YouTube video regular, video yang tayang di malam hari, oke? Ready? Openingnya sudah beres. Jangan sampai lupa, aku yang mau lupa. Nanti untuk keuangan juga akan aku sampaikan di video extended ya. Aku akan buka 12 kartu untuk 12 zodiak sign tentang keuangan di Januari 2023. Oke. Sudah beres semua informasi yang perlu kamu ketahui. Kita akan segera mulai readingan ini dari Oracle dulu tentunya. 1 kartu sebagai petunjuk dalam menghadapi Januari 2023 untuk para pemilik bisnis. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan karir dan keuangan untuk mereka yang memiliki bisnis atau usaha. Thank you. Ya udah nggak usah dibahas. Aku kayak ingat wajah seseorang melihat ini ya nggak sih? Siapa coba? Ayo. Britney Spears. Oke, halo. Ya, ini dia guys. Kamu sedang memegang panah dan kemudian kamu mengarahkan anak panah. Kamu lagi menarget sesuatu. Halo, businessman, businesswoman, pengusaha-pengusaha yang menjadi penopang perekonomian negara ini. Ada yang sedang kamu target, kamu bidik saat ini. Defend what is there to you. Pertahankan, perjuangkan yang berharga bagimu. Bisa jadi ini dalam bentuk agresi ya guys. Kamu menyerang sesuatu atau mempertahankan dirimu dengan bentuk serangan begitu ya. Kalau kamu adalah pengusaha yang lagi ada masalah saat ini guys, kemungkinan besar ada tuntutan-tuntutan dari pihak luar, atau mungkin kamu harus menghadiri persidangan berkaitan dengan usahamu kayak begitu. Petunjuk untuk kamu di bulan Januari ini, don't ever surrender. Jangan pernah menyerah ya. Perjuangkan dengan sekuat tenaga katanya guys.
Agak aneh juga kartu ini guys. Kalian lihat perempuan ini kan sedang memegang busur dan kemudian ini panah ya, tapi di belakangnya ada rusa. Kijang apa rusa gitu. Nah, seharusnya kan kalau dia adalah pemburu, dia akan mengarahkan panahnya ke kijang ini. Tapi dia bukan pemburu, guys. Dia sedang tidak membidik apa kayak menarget sesuatu, bukan. Dia tuh kayak sedang mempertahankan diri, ya nggak sih, guys? Menurut kalian gitu nggak sih? Yang aku rasakan sih begitu ya. Kalau dia mau mengambil keuntungan, dia tinggal berbalik badan dan kemudian tembakkan langsung ke rusa di belakangnya ini. Tapi dia nggak mau menembak rusa belakang. Berarti dia sedang tidak mencari keuntungan, tapi sedang memperjuangkan sesuatu. I don't know. Mungkin nama baik brand kamu mungkin ya. Kamu baru ciptain brand dan kemudian itu dirusak misalnya. Let's see aja langsung ya. Daripada kita sibuk sana sini tebak sana tebak sini. I call upon the Almighty, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign ya, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dari Taurus sampai ke Pisces, readingan karir dan keuangan untuk para pemilik bisnis, pengusaha. Ace of Pentacles. Ini hoki keberuntungan ini ya. Oke lah, nggak usah kita bilang tentang hoki lah, karena hoki itu miliknya Wheel of Fortune. Ace of Pentacles ini uang dalam jumlah yang besar ya. Yang paling besar Pentacles-nya itu adalah Ace. Even ada 10 Pentacles atau 10 of Pentacles begitu, tapi yang paling besar adalah Ace karena dia itu nomor 1 selalu ya. Dalam hal keuangan akan baik aku lihat ke kamu ya. Para pengusaha yang akan resonate dengan readingan ini, tidak ada kerugian yang akan kamu derita, tapi malah mendapat keuntungan kayak begitu guys. The Five of Pentacles, Knight of Pentacles. Aku ngelihat ini lebih ke arah modal-modalan guys, karena Pentacles dari tadi datang ya. Ten of Pentacles lagi, Taurus, Virgo, Capricorn kemungkinan besar akan resonate dengan readingan ini. Two of Wands, Six of Wands. The Five of Cups. Oke. The Three of Swords dan The Five of Cups. Yang kamu pikirkan saat ini adalah tentang kekecewaan. Kamu merasa terhianati saat ini. Ya, dan diperlakukan dengan tidak baik. Dan kamu sedang memperjuangkan hakmu. Dan kamu akan mendapatkan hakmu tersebut. Karena aku lihat kamu adalah pengusaha yang jujur di sini guys. Dari ini aku ngerasa kamu bukan sembarangan pengusaha, bukan pengusaha-pengusaha yang hanya duit mulai yang dipikirin, enggak ya. Kalau kamu punya karyawan, kamu itu membela karyawan, oke. Misalnya kamu adalah pengusaha bengkel misalnya ya, kamu itu memperhatikan satu persatu karyawanmu yang bekerja di bengkelmu itu, kebutuhan mereka apa, dan kemudian keinginan mereka apa, kesulitan mereka apa, itu kamu perhatikan, aku lihat di sini. Oke. I like you guys, I like you. Dari kartu ini aku merasa aku menyukaimu. Mari kita lihat ya. Yang milikmu akan menjadi milikmu guys, don't worry. Yang pasti kamu perjuangkan ya. Let me clarify the Five of Cups for all zodiac sign. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan untuk pemilik bisnis. Hey, we know now the sun. Jadi kekecewaanmu ini akan berganti dengan kebahagiaan asalkan kamu mau berjuang ya. Oke. Bisa jadi ada yang mengkhianatimu, partner bisnismu, pemilik modal lain mungkin ya, yang awalnya kamu percayai sekali tapi ternyata berkhianat begitu guys. Ini opo? Nine of Swords ya. Nine of Swords, kemudian the Empress dan The Page of Wands. Aku lihat ini terpuruk guys, karena Five of Pentacles di bawah ya. Ini biasanya masalah keuangan. Kalau untuk readingan karir dan keuangan, Five of Pentacles itu jamilah jatuh miskin lagi. Bisa jadi modal habis, ya bisa jadi bisnismu ini terancam bangkrut, terancam tutup, nggak bisa beroperasi lagi, nggak bisa berusaha lagi. Tapi dengan adanya plan yang baik dari dirimu, rencanamu yang matang dalam menyelamatkan usahamu ini, memperjuangkan usahamu ini, maka peluang untuk mendapatkan Ace of Pentacles tadi semakin besar. Ya.
Jadi kamu itu kayak nggak yakin dengan kemampuanmu saat ini. Empress ini miring tadi guys, reverse. Tapi aku kan nggak ngambil kartu reverse ya. Powermu itu kamu ragukan. Ya, kayaknya udah nggak bisa bangkit lagi deh. Kayaknya ini udah hancur-hancuran deh kayak begitu. Ini hampir-hampir menyerah. Aku lihat Five of Cups-nya, tapi enggak. Ya, walaupun saat ini mungkin keuangan menjadi kendalanya, tapi dengan perencanaan yang matang dalam membereskan masalah keuangan itu, maka kamu bisa bangkit kembali. Ya. Kemungkinan besar ini adalah bisnis yang baru. Kamu masih lagi semangat-semangatnya dalam mengerjakannya dan kemudian masalah ini datang begitu ya. Orang dalam yang aku lihat menjadi pengkhianatnya. Makanya kekecewaanmu itu Five of Cups sampai ke emotion ya. Bisa jadi kemungkinan besar suami, istri ya. Sering gitu terjadi guys. Suami dan istri bikin usaha bersama, ternyata suaminya itu tikung sana tikung sini, atau istrinya tikung sana tikung sini, nggak jujur begitu ya. Karena Five of Cups itu kekecewaan yang kena ke emotion, ke hati. Nggak nyangka deh dia bisa begitu. Nah kayak begitu ya. Let me clarify the center of the reading. Thank you. Iya, aku ngerasakan bahwa situasi akan kembali membaik seperti awal itu sangat besar sekali peluangnya. Dan yang bisa mewujudkannya adalah kamu. Ketika kamu tegakkan Empress tadi guys. The Magician, Ten of Cups, Six of Cups. Six of Cups itu kembalinya situasi yang lama ya, you know. Oke, kalau di readingan love itu artinya mantan kembali, oke. Tapi situasi yang menyenangkan yang pernah kamu jalani guys dalam mengelola bisnis ini, peluang untuk terulang kembali sangat besar. Bagaimana caranya kamu yang tahu, karena Knight of Pentacles ini datang miring, itu kamu guys. Knight of Pentacles itu strategi, plan, rencana ya. Ketika dia masih miring berarti rencananya belum pas, belum betul, atau belum dibuat sama sekali. Nah ketika Knight of Pentacles-nya ditegakkan, artinya kamu yang tegakkan karena minor arcana. Di Januari ini kamu tegakkan, 6 bulan ke depan bisnismu ini akan kembali pulih. Kendala yang paling besar adalah modal, duit ya. Five of Pentacles. Let me clarify the Three of Swords. Bisa jadi uang kamu dibawa lari ya. Kamu punya bisnis dengan teman, tapi teman kamu itu bawa lari uang penjualan misalnya, kayak gitu. Gimana mau modal lagi Rey? Uang udah dibawa semua begitu. Ada rencana yang bisa kamu susun untuk mengembalikan modalmu atau mengembalikan usahamu ini supaya sehat lagi ya. The Three of Swords. Kayak ada keinginan dari kamu untuk membereskan masalah The Three of Swords dulu. Padahal bukan itu yang paling penting guys. Gini, kamu kan kecewa ya sampai kena ke hati tadi Five of Cups gitu. Kamu kayak pengen membereskan kekecewaan hatimu dulu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa kabur uang modal misalnya begitu, kamu nyari orang ini sampai kemana-mana. Padahal orangnya udah menghilang mungkin ya. Dan waktu kan bergulir terus. Bisa jadi sebulan kamu nyariin dia, sementara bisnis sebulan gak jalan begitu. Semakin hari bisnis gak dijalankan, berarti kan semakin gak sehat ya. Dan masalah Five of Pentacles ini akan naik ke permukaan. Makin rugi begitu. Daripada kamu sibuk ngurusin The Three of Swords ditambah Five of Cups ini, urusin dulu lah yang taktis, yang teknis. Knight of Pentacles tadi, strategi untuk bagaimana membangkitkan bisnismu ini lagi. Karena yang terlihat di sini, kalaupun ada pihak asing atau pihak luar ya, yang mengacaukan bisnis ini, ketika dia tidak terlihat lagi saat ini di dekatmu, bukan berarti kamu nggak bisa jalankan bisnis ini lagi. Karena Empress guys, kecuali tadi kamu itu benar-benar bingung atau benar-benar buta dalam bisnis ini, kemungkinan besar ya gitu. Tapi Empress yang aku lihat di sini. Jadi sebenarnya kamu pencetus ide bisnis ini, kamu yang memahami bisnis ini luar dan dalam kayak begitu. Tapi karena kamu sibuk mengurusi The Three of Swords-mu, itu yang akhirnya membuat kamu semakin hari tanpa kamu sadari mengabaikan bisnismu ini. Don't do that ya. Jangan urusi tentang emotionmu dulu atau kekecewaanmu dulu, tapi be realistic untuk membangkitkan kembali bisnismu ini. Bisa jadi kalau misalnya kamu MUA atau mungkin buka salon, banyak alat-alat yang dicuri gitu ya guys. Ya kamu cari dulu lah entah gimana menggantikan alat, yang penting bisnis jalan. Nah kayak gitulah. Teknisnya itu ada di kamu karena kamu Empress yang dalam bentuk Knight of Pentacles ya. Rencana-rencanamu itu sebenarnya brilian.
Asalkan kamu tahu yang mana duluan yang harus dibidik. Bukan rusanya, ya, tapi usahamu yang harus kamu pertahankan ya. Bisa jadi nanti guys, kalau kamu kehabisan waktu dalam membereskan urusan Three of Swords dan Five of Cups ini atau kekecewaanmu tadi begitu ya, hanya untuk menemukan dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Padahal uangnya ada hilang gitu kan, udah waktu habis, uang nggak ada, yang ada malah sakit hati, kecewa lagi begitu. Abaikan saja dulu si pengkhianat itu. Fokuslah pada bisnismu ini ya. Let me clarify the Ten of Pentacles. Thank you. Kamu masih ingin bisnis ini maju, lancar. Aku rasa ini bisnis keluarga ya, berkaitan dengan keluarga-keluargaan. Pengelolanya itu ada anggota-anggota keluarga, sesama anggota keluarga. Bisa jadi kamu dengan ipar misalnya, atau kamu dengan besan misalnya ya, atau dengan sepupu begitu. Ada ikatan keluarga dalam bisnis ini, aku lihat yang aduh di mana keluarganya berkhianat begitu ya. The Judgment, Queen of Cups, dan kemudian The Emperor. Ya, kalau kamu memang pengen mempertahankan abundance tadi, the Ten of Pentacles tadi, atau pengen mencapai Ten of Pentacles tadi, yang kamu lihat di sini adalah bisnismu, bukan urusan pengkhianatan ini. Bidikanmu harus tepat, dan itu masih bisa kamu raih. Peluang masih ada ya. Let me clarify the Two of Swords. Kamu sudah merasakan ada yang mencurigakan, aku rasa di beberapa waktu yang lalu, tapi kamu itu kayak mengabaikan guys ya. Sebenarnya kalau kamu bisa jeli dalam menelaah kecurigaanmu ini, kemungkinan besar Five of Cups dan The Three of Swords ini tidak muncul, kemungkinan besar ya. Tapi karena ya ini berbau family, kemungkinan besar kamu percaya atau merasa harus percaya begitu, dan tedet zong. Orangnya dekat sekali aku lihat denganmu, dekat sekali. Four of Wands, the Hierophant, kemungkinan besar pasangan kamu ya, suami atau istrimu yang berkhianat ini, yang mengacaukan bisnis keluarga ini. The Ace of Swords. Dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya tapi tidak sefatal ini. Oke, dan kemudian ada kayak rekonsiliasi. Ya udah, kamu boleh pegang kasir lagi misalnya kalau di rumah makan begitu ya. Kamu boleh pegang kasir lagi misalnya, kamu yang ngurusi keuangan lagi, aku ngurusin dapur misalnya begitu, dan terjadi lagi kecurangan itu. Nanti kedepannya berhati-hatilah ya, karena kalau kamu pun memang masih mau melibatkan dia, si pengkhianat ini, karena dia nih punya ikatan darah kuliah dengan kamu, masih mau kamu libatkan lagi dengan bisnismu ini, tapi tindakan kamu atau cara kamu untuk menghandle dia itu harus beda dari yang sebelumnya ya. Karena kalau tindakan berulang itu guys biasanya udah hobi ya. Bukan karena hilaf lagi, kan banyak kita yang hilaf yang namanya manusia gitu ya. Ada kesempatan dan kemudian kita tergoda, kita hilaf begitu. Tapi kalau udah terjadi lebih dari sekali, aku rasa itu bukan hilaf lagi tapi hobi ya. Let me clarify the Two of Wands. Thank you. Temperance, the Eight of Cups. Aku lihat dalam bulan Januari ini guys akan banyak sekali kebutuhan untuk membuat keputusan cepat. Ya, dan karena kamu adalah Empress yang sedang terbalik saat ini, kemungkinan besar kamu akan meragukan kemampuanmu. No, ya, jangan pernah meragukan kemampuanmu guys, karena Empressnya untuk bisnis ini adalah dirimu. Penguasanya yang tahu tentang seluk-beluk bisnis ini adalah dirimu, dan kamu tidak perlu meragukan dirimu. Once kamu meragukan dirimu, ya udah, tutup aja ini bisnis. Itu tantangan terbesar seorang pengusaha ya guys. Kalau dia udah nggak yakin dengan apa yang dia kerjakan, itu nggak ada yang backup, nggak bakal ada yang bisa mensupport dia ya. Karena aku lihat memang
dibutuhkan sekali sosok yang tangguh dalam bisnis ini, dan kabar baiknya kamu memang tangguh. Oke. Tapi yang aku lihat bayang-bayang kekecewaan itu masih akan muncul selama bulan Januari ini, dan mungkin itu akan membuat kamu sulit sekali untuk bisa bersikap profesional dalam memperbaiki bisnismu ini, dalam menghidupkan kembali bisnismu ini. Tapi kalau kamu bisa profesional, bertindak sebagai empress ketika diperlukan dalam bisnis ini, maka kamu bisa membangkitkan dia kembali ya, membangkitkan bisnis ini kembali, dan kamu bisa mendapatkan Ace of Pentacles tadi. Ace of Pentacles terlihat tadi ya. Ayo semangat, kamu pasti bisa ya. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan saat ini adalah ceritamu gitu, dan kemudian tertarik untuk melihat nasihat dalam menghadapi Januari ini, menghadapi masalah yang terjadi dalam bisnismu ini, aku lihat silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Di situ juga kita akan membahas tentang keuangan untuk para businessman dan businesswoman. Aku akan ambil 12 kartu untuk 12 zodiac sign, oke? Thank you very much guys. Ini aja yang aku punya untuk kamu dalam readingan karir dan keuangan bagi para pebisnis atau pemilik usaha untuk Januari 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.